Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai penentuan struktur senyawa organik atau kita ingin mengelusidasi struktur senyawa organik kita. Nah, jika kita mempunyai spektrum-spektrum seperti ini, yang sebelah kanan itu adalah spektrum UV, yang sebelah kiri itu adalah spektrum MS, yang di bawahnya adalah spektrum IR, dan yang ini adalah spektrum NMR. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dulu data UV kita dari spektrum ini. Nah, dari spektrum ini yang dapat kita ketahui diantaranya yaitu lambda maksimum. Lambda maksimum dapat dilihat dengan cara melihat puncak tertinggi yang ini, yang di tengah-tengah puncak tertingginya ditarik ke atas. Nah, maka akan sejajar pada panjang gelombang 280. Kemudian, yang dapat kita ketahui lagi dari ini yaitu absorbansinya. Cara mengetahuinya yaitu dengan menarik puncak tertinggi pada spektrum itu, puncak tertingginya gelombang itu ke arah kiri. Nah, setelah kita tarik maka dia akan menunjukkan absorbansi pada 0,3. Nah, UV ini memakai hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan epsilon B kali C. Nah, di sini absorbansinya sudah kita ketahui. B itu adalah tebal fluidnya sudah kita ketahui. Yang belum diketahui yaitu yang ada tanda tanyanya, epsilon dan C. Sedangkan yang ingin kita cari adalah epsilonnya. Untuk mengetahui epsilon, tentu kita harus mengetahui C atau konsentrasinya dulu. Maka kita harus cari konsentrasinya dulu dengan rumus C sama dengan gram atau massa per massa relatif atau MR-nya dikali 1000 per volume atau di sini mililiter. Nah, kita masukkan dari data-data yang kita ketahui. Di sini data gram 1,06 ini itu ada pada kotak di spektrumnya. Sedangkan massa relatif 72 itu kita lihat dari puncak ion molekul dari spektrum MS. 1000 tetap 1000 dan di bawahnya 100 volume mililiternya itu ada di kotak sebelah kiri ini juga ya. Nah, hasilnya adalah 0,1472 mol, molaritas konsentrasi atau mol per liter. Kemudian, setelah kita memperoleh konsentrasinya, barulah kita gunakan rumus Lambert-Beer tadi untuk mencari epsilonnya. Dengan rumus epsilon sama dengan A per B kali C. A-nya kita sudah ketahui 0,3, B-nya 1, dan C-nya 0,1472. Maka diperolehlah nilai 20,38 sekian-sekian. Nah, dari data hasil cari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan panjang gelombang maksimum 280 dan epsilon 20,38 diketahui bahwa senyawa ini mengandung gugus karbonil atau CO dengan transisi pi ke bintang. Nah, kesimpulan ini kita peroleh dari melihat tabel UV. Nah, di tabel UV itu nanti dia diketahui panjang gelombang maksimumnya segini, epsilonnya segini, itu menandakan ini. Jadi di situ kita dengan hasil hitungan kita ini kita sesuaikan dengan tabel, maka akan diperolehlah kesimpulan seperti ini. Selanjutnya yaitu IR. Nah, di IR ini kita dapat melihat vibrasi ikatan. Nah, di sini yang dapat kita ketahui yaitu pada bilangan gelombang sekitar 2980 itu, antara 2900 sampai 3000 itu kan ada puncak kecil. Nah, nih, itu merupakan vibrasi dari ikatan C alifatik. Nah, kemudian pada ini ada puncak yang paling tajam dan yang paling jelas pada bilangan gelombang 1700-an itu 1730 kira-kira sentimeter minus 1. Nah, itu merupakan penanda gugus fungsi CO atau karbonil. Nah, sedangkan 1400 ke bawah itu kita anggap dia termasuk daerah fingerprint. Nah,
Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa pada senyawa ini memiliki gugus karbonil dan rantai alifatik. Berarti dia tidak punya rantai aromatik karena tidak ada sinyal atau vibrasinya di atas 3000 ke atas, ya kan? Nggak ada kosong dan datar. Nah, selanjutnya masuk ke MS. Nah, pada MS ini, pada pojok kanan atasnya kita dapat lihat itu ada tulisan found C 66,7%, H 11,1%. Nah, itu jika jika ini kan kebetulan di spektrumnya diketahui puncak ion molekulnya yaitu 72 dengan rumus kimia C4H8O. Nah, found ini akan sangat berguna jika di spektrum kita itu tidak diberitahu rumus kimia seperti ini, seperti C4H8O. Ini cuma kebetulan diketahui saja. Nah, jika tidak diketahui, caranya adalah coba lihat di sebelah kanan itu kita pakai perbandingan C banding H banding O, di mana C 667%, H 11,7%, dan sisanya 66,7 tambah 11,7 dikurang 100% kan hasilnya 22,2%. Nah, kemudian pakai rumus persen kelimpahan itu dikali MR-nya per AR kali 100. Nah, persennya itu dari persen masing-masing atom. Kalau MR-nya itu adalah masa keseluruhannya itu, masa senyawanya dapat dilihat pada spektrum sebelah kiri, yaitu puncak ion molekulnya, ya kan, 72. Nah, lalu AR-nya itu adalah atom molekul dari masing-masing atomnya, berat molekul dari masing-masing berat molekul relatif dari masing-masing atomnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa C setelah dihitung itu hasilnya 4. Sedangkan H hasilnya 8. Hasil tepatnya itu 7,99, tapi kita genapkan jadi 8. Dan O hasilnya 0,99 kita genapkan jadi 1. Maka kita tulis di bawah masing-masing atom yang di atas tadi. Kalau C4, H8, O1. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui rumus molekulnya bahwa C4H8O. Nah, berarti rumus molekulnya C4H8O tersebut. Lalu kita dapat menghitung DBE, double bond equivalent. Nah, kalau kebetulan di sini kan tidak ada atom N. Nah, maka menggunakan rumus DBE yang 2A tambah 2 kurang B per 2. A-nya adalah jumlah C-nya, yaitu 4. Berarti sedangkan B adalah jumlah H-nya, 8. Jadi, 2 kali 4 tambah 2 kurang 8 per 2 hasilnya adalah 1. Jadi, jumlah ikatan rangkap pada senyawa ini itu ada 1. Itu artinya ya. Kemudian kita baca struktur spektrum MS-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pada E per Z atau M per Z72 itu merupakan puncak ion molekul yang ditandakan dengan M+, atau puncak atau berat molekul senyawa itu keseluruhan itu adalah 72. Lalu E per Z 57, nah puncak pada 57 ini merupakan puncak ion molekul M+ kurang 15. Nah, 15 ini biasanya ditandakan lepasnya CH3, maka kita tulis M+ kurang CH3. Lalu M per Z 43, nah itu merupakan M+, itu kan 72 tadi, dikurang 29. Nah, 29 itu biasanya pemutusan C2H5, maka kita tulis M+ kurang C2H5, begitu seterusnya. Lalu kita tarik kesimpulan bahwa senyawa ini memiliki double bond equivalentnya 1 dengan rumus kimia C4H8O. Barulah kita analisis spektrum NMR-nya. Nah, dari spektrum NMR-nya ini bisa kita ketahui bahwa ada beberapa yang dapat kita ketahui seperti pergeseran kimianya, sinyal, dan integrasinya. Nah, pergeseran kimia kita lihat di bagian bawahnya. Nah, sinyalnya itu berada di mana? Di pergeseran berapa? Kita tarik di bagian tengah sinyalnya. Nah, kalau sinyal yang pertama kita tengoknya dari sebelah kanan ya, dari yang nilai pergeserannya yang terkecil, yaitu dari 0 sampai yang terbesar. Pertama itu ada sinyal triplet. Sinyal tripletnya berada pada pergeseran sekitar 1,9
2 ppm. Nah, lalu yang kedua, kita geser ke kiri sedikit, itu ada puncak tinggi atau singlet. Nah, singlet ini pergeseran kekiniannya sekitar 2,1 ppm. Lalu kita geser lagi ke kiri, yang paling deshielding. Nah, ini ada apa ini? Kuartet kan? Nah, kuartet pada pergeseran kimia 2,4 ppm. Nah, mengetahui integrasinya, kita lihat yang seperti tanda aliran di atas dari masing-masing sinyalnya. Coba kita lihat pada sinyal triplet yang pertama dengan sinyal singlet, perhatikan alirannya itu sama tinggi kan? Sedangkan eh, yang singlet dengan yang kuartet ada perbedaan sedikit atau selisih sedikit. Dia tidak sama tinggi tapi tidak terlalu jauh berbeda. Yang aliran atau integrasi pada kuartet ini tidak sampai tingginya sama dengan tinggi yang singlet dan tidak terlalu rendah dari setengah dari tingginya singlet ini. Dia berada di antara 0,7 lah. Kalau tingginya 1, dia berada di 0,7. Nah, sisa yang satu ini, sisa yang 0,3-nya kan dia tingginya kita anggap 1. Yang tinggi yang puncak singletnya kita anggap 1, sedangkan tinggi yang puncak integrasi pada kuartet ini adalah 0,7. Kalau kita bandingkan sisanya kan 0,3. Nah, 0,3 ini pasti bernilai, tidak mungkin bernilai. Nah, kira-kira kalau kecil nilainya berapa? 1, kita anggap 1 ya kan. Nah, berarti kita dapat ketahui bahwa integrasi yang pada sinyal triplet itu 3. Karena tinggi integrasi sinyal triplet dengan sinyal singlet itu sama, maka integrasi pada sinyal singlet itu juga 3. Sedangkan pada sinyal kuartet dia hanya berbeda sedikit, tidak berbeda setengah. Ya kan? Berbeda sedikit. Berarti kita anggap dia 2. Berarti maka integrasinya pada triplet itu ada 3H. Integrasi pada singlet 3H juga, pada kuartet ada 2H. Nah, dari semua tadi kita tarik kesimpulan semuanya, yaitu rumus kimianya kan kita peroleh C4H8O. Double bond equivalennya itu ada 1. Ada gugus karbonilnya atau CO-nya ada kita ketahui kan dari semuanya tadi. Nah, cara pertama adalah kita bikin dulu struktur alifatik lurus saja tanpa ada karbonilnya, yaitu ada C4. Nah, setelah kita tulis itu struktur alifatiknya C4, lalu kita perkirakan letak karbonilnya tuh di ujung sekali, jadi dia aldehid, atau di tengah seperti gambar ini, jadi dia keton kan. Nah, caranya adalah kalau seandainya kita taruh dia di aldehid di ujung sekali, kita sesuaikan dengan sinyal NMR, berapa sinyal akan muncul. Apakah 3 sinyal atau 4 sinyal. Nah, kemudian kita letakkan dia di posisi keton seperti ini. Kita analisis, kalau posisinya seperti ini, kita perkirakan di paling kanan sekali pada C4-nya kan, sebelah ujung sekali, kira-kira sinyalnya apa? Tetangganya tambah dirinya sendiri 1, N tambah 1 tetangganya ada 2, sedangkan dirinya sendiri ada 1. Jadi 2 tambah 1 kan 3. Jadi sinyalnya kalau 3 triplet. Maka. Dan integrasinya 3H. Nah, sedangkan kalau yang di tengahnya itu posisi C3, itu tetangganya kan ada 3, tetangga sebelah kanannya yang dekat triplet tadi 3, tambah dirinya sendiri 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Jadi 4 itu adalah sinyalnya kuartet. Sedangkan dia kuartet ini dia punya berapa H? Dirinya sendiri 2 kan, berarti integrasinya 2H. Nah, sedangkan yang paling ujung sebelah kiri, itu dia N tambah 1. Dia N-nya tetangga, dia tidak punya tetangga. Karena dia punya karbonil kan, tidak ada H yang mengikat di sana. Lalu tambah dirinya sendiri 1. N tambah 1, 0 tambah 1, 1. Maka muncul sinyalnya singlet, maaf itu salah tulis, maksudnya singlet dengan integrasi 3H karena dia memiliki kandungan 3H gitu. Dan yang paling
duluan keluar adalah yang paling jauh dari gugusnya, yaitu sinyal triplet. Yang kedua adalah sinyal singlet yang di samping karbonil. Dan yang terakhir, yang paling D-shielding itu adalah sinyal quartet. Karena dia dekat dengan karbonil dan dia juga ada tarikan dengan tetangganya yang punya sinyal triplet tadi, jadi begitu. Demikian, terima kasih.